Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Enigma CPNS, solusi soal-soal CPNS. Kali ini saya akan membahas SKB bidang sosial. Oke, langsung saja. Nomor 1. Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemenuhan hak lanjut usia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah didorong untuk mengembangkan kawasan ramah lanjut usia yang pedomannya diatur melalui. Jawabannya adalah C. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017. Produk hukum yang mengatur tentang pedoman pengembangan kawasan ramah lanjut usia adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Salah satu bentuk rehabilitasi sosial sebagai bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah. Jawabannya adalah E. Bantuan dan asistensi sosial. Rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut dan rujukan. Selanjutnya soal nomor 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 mengatur tentang. Jawabannya adalah B. Penanganan fakir miskin. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 adalah undang-undang yang mengatur tentang penanganan fakir miskin. Nomor 4. Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip. Jawabannya adalah C. Asuransi sosial atau tabungan wajib. Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Nomor 5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 mengatur tentang. Jawabannya adalah A. Program Keluarga Harapan. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 adalah produk hukum yang mengatur tentang program Keluarga Harapan. Soal nomor 6. Calon penerima bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni harus memenuhi syarat-syarat berikut kecuali ya. Jawabannya adalah D. Mendapat rekomendasi dari desa atau kelurahan setempat. Jadi calon penerima bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu fakir miskin yang terdata dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, belum pernah mendapat bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga, memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat, girik atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku pejabat pembuat akta tanah. Jadi yang kecuali adalah D ya. Soal nomor 7. Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, seseorang setidaknya harus berusia B. 40 tahun. Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, seseorang harus berusia sekurang-kurangnya 40 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun pada saat menjadi anggota. Soal nomor 8. Data fakir miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi ditetapkan oleh Menteri dan menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Data fakir miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi kemudian ditetapkan oleh. Jawabannya adalah C.
Menteri. Data fakir miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi ditetapkan oleh Menteri dan menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan atau pemberdayaan. Soal nomor 9. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009 adalah produk hukum yang mengatur tentang. Jawabannya adalah A. Kesejahteraan sosial. Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Nomor 10. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan. Jawabannya adalah E. Kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Oke, selanjutnya nomor 11. Pendataan dan pemutakhiran data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dilaksanakan oleh. Nomor 11 jawabannya adalah C. Instansi sosial kabupaten. Pendataan dan pemutakhiran data PMKS dan PSKS dilaksanakan oleh instansi sosial kabupaten kota. Nomor 12. Untuk penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional dibentuk Dewan Jaminan Sosial Nasional yang bertanggung jawab kepada. Jawabannya adalah B. Presiden. Dewan Jaminan Sosial Nasional bertanggung jawab kepada Presiden. Nomor 13. Untuk mendorong, mengoordinasi, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan tanggung jawab sosial badan usaha dan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial perlu dibentuk. Nomor 13 jawabannya adalah D. Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha. Untuk mendorong, mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan tanggung jawab sosial badan usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Menteri membentuk suatu forum tanggung jawab sosial badan usaha. Next, soal nomor 14. Pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berikut ini kecuali. Jawabannya adalah E. Kemandirian sosial. Pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan. Next, soal nomor 15. Evaluasi hasil pelaksanaan pengembangan kawasan ramah lanjut usia harus dilakukan setidaknya kali dalam setahun. Jawabannya adalah A1. Evaluasi untuk menganalisis dan menilai hasil pelaksanaan pengembangan kawasan ramah lanjut usia dilakukan paling sedikit 1 kali dalam setahun. Nomor 16. Pertanggungjawaban dana dekonsentrasi dari Kementerian Sosial mencakup aspek-aspek manajerial berikut ini kecuali. Jawabannya adalah C. Pertanggungjawaban dana dekonsentrasi dari Kementerian Sosial mencakup aspek-aspek manajerial berikut ini: perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, saran tindak lanjut, catatan atas laporan keuangan termasuk ke dalam aspek akuntabilitas. Oke, selanjutnya nomor 17. Pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha merupakan salah satu bentuk dari. Jawabannya adalah D. Pemberdayaan sosial. Pemberdayaan sosial dilakukan dalam bentuk diagnosis dan pemberian motivasi, pelatihan keterampilan, pendampingan, pemberian stimulan modal,
peralatan usaha dan tempat usaha, peningkatan akses pemasaran hasil usaha, supervisi dan advokasi sosial, penguatan keserasian sosial, penataan lingkungan, dan bimbingan lanjut. Next, soal nomor 18. Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat sesuai perannya dalam susunan pengawas forum tanggung jawab badan usaha di tingkat nasional menjabat sebagai 18. Jawabannya adalah A. Pengawas utama. Pengawas utama dalam pengawas forum tanggung jawab badan usaha di tingkat nasional dijabat oleh Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat. Next, soal nomor 19. PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial dengan pengondisian secara khusus untuk meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin dan rentan terhadap pelayanan sosial dasar yang berada di titik. Jawabannya adalah E. Wilayah sulit dijangkau. PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial dengan pengondisian secara khusus untuk meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin dan rentan terhadap pelayanan sosial dasar yang berada di wilayah sulit dijangkau. Selanjutnya soal nomor 20. Pelaksanaan penanganan fakir miskin di tingkat provinsi dikoordinasi oleh, jawabannya adalah C. Gubernur mengordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat provinsi. 21. Soal nomor 21. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi hal-hal berikut ini kecuali ya. Jawabannya adalah C. Bantuan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial. Oke, selanjutnya nomor 22. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab. Jawabannya adalah E. Pemerintah dan pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nomor 22. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nomor 23. Berikut merupakan bagian dari sumber daya manusia penyelenggaraan penanganan fakir miskin kecuali ya. Jawabannya adalah A. Tim ahli penanganan masalah sosial. Sumber daya manusia penyelenggaraan penanganan fakir miskin dilakukan oleh tenaga penanganan fakir miskin yang terdiri atas tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, penyuluh sosial, tenaga pendamping. Next, soal nomor 24. Forum tanggung jawab sosial badan usaha dalam melaksanakan fungsinya berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini kecuali ya. Jawabannya adalah D. Pembinaan. Kecuali pembinaan. Forum tanggung jawab sosial badan usaha dalam melaksanakan fungsinya berdasarkan pada prinsip sukarela, demokratis, akuntabel, transparan, sinergi. Soal nomor 25. Dewan Jaminan Sosial Nasional terdiri atas unsur pemerintah, tokoh, dan atau ahli yang memahami bidang jaminan sosial, organisasi pemberi kerja, serta organisasi pekerja yang berjumlah sebanyak jawabannya adalah A. 15. Dewan Jaminan Sosial Nasional beranggotakan 15 orang yang terdiri atas unsur pemerintah, tokoh, dan atau ahli yang memahami bidang jaminan sosial, organisasi pemberi kerja, serta organisasi pekerja. Oke, sekian dulu dari saya soal tentang SKB sosial. Semoga nanti keluar di SKB yang sesungguhnya. Saran dari saya, perluas wawasan di bidang Anda, banyaklah berlatih-latihan soal,
Tingkatkan ibadah, jauhi maksiat. Karena jika Anda bermaksiat, pesaing Anda tidak bermaksiat, otomatis Anda akan tergelincir. Tingkatkan ibadah. Jadi ibadah Anda juga harus lebih banyak daripada pesaing Anda. Oke, saran saya segitu aja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.